Halo semuanya, gimana kabarnya? Hari ini aku lagi di WordCamp Gresik. WordCamp ini bisa dibilang adalah event berkumpulnya para pengguna WordPress dari berbagai macam bidang. Dan event kali ini diselenggarakan selama 2 hari di Gresik. Siapapun yang ngomong angka pertama kalah. Semakin lama kita bisa nahan angkanya, semakin menang. Tapi mereka harus tahu dulu KKI kita berapa. Secara gambaran, tadi saya bilang di sini, kalau di Tokopedia belanjanya adalah 40 juta. Jadi kalau misalnya punya budget untuk bikin website, budgetnya 20 juta, kontak kita nggak? Kemungkinan besar enggak. Tapi kalau ada yang mau, mungkin mau ngetes, mau ngeliat-liat. Apa keuntungannya? Supaya tim saya nggak ngabisin waktu untuk ketemu sama orang tersebut. Itu gosip. Oke, jadi acara WordCamp di Gresik ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan tadi ada 2 track ya, di mana masing-masing track itu ada pembicaranya. Jadi kita sebagai peserta itu bebas masuk mau ngikutin track yang mana. Jadi track tuh kayak 2 tempat yang berbeda gitu. Dan di situ ada pembicara yang berbeda-beda juga. Di track pertama itu bicara tentang yang non-teknikalnya. Dan yang track kedua atau di tempat yang kedua itu lebih bicara ke teknikalnya. Nah tadi seru-seru banget pembicaranya. Salah satu yang seru itu ada yang ngebahas mengenai website agensi, jadi WordPress agensi. Itu seru banget, dia bahas tentang digital marketingnya. Ini masih cafe break, jadi nanti bakal lanjut lagi. Dan nanti masih ada pembicara yang cukup menarik ya, yang ngebahas tentang aspek website bisnis yang baik. Dan juga ada yang ngebahas tentang entrepreneurship as a blogger in WordPress. Oke, sekarang aku lagi di booth-nya Niaga Hoster bersama CEO Niaga Hoster, Mas Ade. Halo Mas Ade, gimana kabarnya? Halo Mas Yoko, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Ade, gimana kesan dengan event ini? Luar biasa banget, apalagi nih setelah pandemi ya. Pertama kalinya saya pribadi jujur mengikuti event yang spesifik ke teknis ke WordPress dan diadakan secara offline. Melihat crowd seperti ini, saya kudos banget untuk para organizernya yang bisa membuat acara yang sangat-sangat meriah seperti ini, dan senang sekali nih Niaga Hoster bisa partisipasi di WordCamp. Apa sih yang melatar belakangi Niaga Hoster mau menjadi sponsor di event ini? Ya, jadi Niaga Hoster datang ke sini itu bukan hanya sebagai sponsor. Kita datang dengan berbagai peran sebenarnya. Pertama tentu kita datang sebagai sponsor. Kenapa sebagai sponsor? Ya tentunya kita ini sebagai bisnis, kita perlu mendukung ekosistemnya. Yang kedua, kita juga datang ke sini itu sebagai peserta. Saya pribadi juga di sini saya datang sebagai peserta, saya mengikuti seluruh acara-acaranya, saya mengikuti talks-nya, saya ingin mendapatkan ilmu-ilmu baru ya dari berbagai vertikal juga tadinya, bahkan dari ada orang pemerintah, ada dari entrepreneur, ada dari berbagai macam background ya. Nah, dan yang terakhir tentunya kita juga datang ke sini Niaga Hoster sebagai kontributor. Oke, nah kita kan sadar ya pengguna WordPress di Indonesia itu cukup banyak, bahkan bisa dibilang ya banyak banget ya. Nah bagaimana Niaga Hoster ini penyedia hosting ya, khususnya layanan hosting, mensupport para pengguna WordPress ini? Oke, ya secara bisnis kita memiliki layanan hosting, WordPress hosting di situ, yang dimana kita mencoba untuk mengadres, untuk menyelesaikan beberapa pertimbangan utama dari para pengguna WordPress ini tadi ya. Jadi salah satunya pertama itu adalah dari sisi speed dan performance. Nah, itu kan menjadi pertimbangan utama bagi para pengguna WordPress, yaitu kayak seperti ya secepat apa sih website saya nanti jika di hosting dengan di Niaga Hoster gitu ya. Apalagi tadi kita di salah satu pembicaraan di sini itu dari Google ada menyampaikan bahwa pemilihan hosting dan server itu adalah salah satu faktor indikasi untuk skor dari Core Web Vital seperti itu ya. Nah, jadi ini hal yang coba kita address. Server dan performance, kita berusaha untuk selalu men-tweak teknologi server dan hosting kita. Dari sisi keamanan, itu juga menjadi hal yang merupakan momok bagi para pengguna WordPress. Mereka bakal ketakutan banget nih website saya bakal seperti apa nih backupnya, dan apakah nanti misalnya saya update bakal breaking atau seperti apa. Nah, jadi
apakah bakal dihack juga. Nah itu kita juga terus melakukan R&D. Salah satu fitur yang saat ini kita miliki itu seperti Immunify 360, di mana itu website akan terus di-scan setiap hari dan semua temuan yang berpotensi untuk bisa merusak website mereka itu akan dikirimkan notifikasi kepada mereka. Dan yang paling penting CS 24/7 gitu ya. Jadi kayak ketika ada pertanyaan, ketika ada kesulitan yang dialami, ya CS kita bakal selalu ada. Iya, itu yang paling aku suka dari ini Aghoster itu sih Mas. Jadi kalau pas ada kendala, biasanya aku sering ngoprek-ngoprek malam-malam waktu itu error, biasanya aku langsung tanya ke customer supportnya Aghoster dan langsung jawab. Nah ini terakhir nih Mas Adi, sebagai CEO mungkin sekarang udah jarang yang ngurusin hal-hal teknis ya. Nah tadi Mas Adi juga sempat bilang dulu sempat ngoprek-ngoprek WordPress ya. Nah apa pengalaman pertama Mas Adi dengan WordPress? Dulu ini ya tadi disampaikan mungkin saya nggak ngurus teknikal banget, tapi dulu aja tuh saya mencoba sendiri kayak seperti apa kemampuan dari WordPress ini bisa di tweak gitu, bisa sejauh apa, baik itu dari sisi pluginnya, API, berbagai macam gitu ya. Dan tadi kita harus dengar sendiri juga di salah satu talk di sini, bahkan pemerintah aja juga itu sudah mulai menggunakan WordPress, CMS sebagai bagaimana mereka mentransfer data dan informasi di dalam organisasi pemerintahannya gitu ya. Dan saya cukup surprise begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan si WordPress ini tadi, dan itu semua saya yakin tuh berkat semangat open source yang mereka miliki juga, di mana semua orang tuh bisa berkontribusi dan ini sangat fleksibel dan terus diperbaharui, dan mereka selalu memiliki inovasi-inovasi yang tinggi. Oke, luar biasa sih. Aku nggak nyangka jawabannya bakal luar biasa ini. Makasih banyak waktunya Mas Ade. Dan sukses terus, semoga sehat juga. Terima kasih Mas Yoko. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oh ya, by the way buat teman-teman yang butuh hosting untuk WordPress, di Niaghoster ini ada promo spesial WordPress hosting diskon up to 75% plus tambahan diskon 10%. Cara gunainnya simple banget, teman-teman tinggal pilih paket sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu pilih durasi paketnya minimal yang 1 tahun. Ketikkan nama domain kalian dan di sini gratis domain selama 1 tahun. Tambahkan ke cart, klik review pesanan, pilih pembayaran, dan lihat total harganya di sini 464.000. Teman-teman bisa gunakan kode kupon WP Hosting, klik gunakan, lihat total harganya berkurang jadi 418.000. Jadi teman-teman bisa gunakan kode kupon WP Hosting untuk mendapatkan tambahan diskon 10%. Acaranya seru banget ya, jadi lingkungan yang positif, kemudian materi-materinya dari guest speaker-nya yang sangat jos banget. Ya, acaranya luar biasa. WordCamp-nya udah lama sekali kita nggak datang di WordCamp, udah 3 tahun ya. Ini WordCamp pertama sejak pandemi, dan ternyata yang datang cukup ramai, walaupun ini weekdays ya. Jadi saya cukup surprise juga, antusiasnya luar biasa, speakernya luar biasa, organizer-nya luar biasa. Di acara ini saya bilang ya luar biasa. Kalau untuk WordPress sih waktu awal-awal ngerintis startup sih Mas, karena kan waktu mungkin booming startup mungkin sekitar 2019 kan ya, sebelum pandemi, kayak gerakan 1000 startup atau startup weekend. Nah biasanya kita buat untuk prototype startup kita biasanya biar mudah tadi pakai CMS-nya WordPress tuh. Pengalaman pertama menggunakan WordPress ya, kalau saya waktu kuliah iseng-iseng sama teman yang suka web development, kita pakai WordPress, kemudian juga kita bikin jasa bikin website untuk lokal klien, yang kemudian ternyata dari situ WordPress menjadi karir bagi saya. Dari situ ketagihan bikin Teams sampai sekarang. Nah, akhirnya selesai juga acara WordCamp kali ini dari pagi jam 8 tadi sampai jam 5. So far acaranya keren banget, seru banget, nambah wawasan banget karena tadi pembicaranya juga keren-keren banget. Aku harap acara kayak gini bisa rutin diadain setiap tahun ya, karena ini bermanfaat banget ya, jadi nambah wawasan baru dan juga nambah networking baru. Oke, itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.